Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kali ini setelah sekian lama kita hendak bertemu, yaitu hendak belajar. Alhamdulillah hari ini kita mulai kembali belajar dan kita akan bahas kemarin kita sudah masuki bab yang berkaitan dengan al-imanu bi uluhiyatillah, yaitu beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada ahammiyatul iman bi uluhiyah, pentingnya beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuki yang dal, makna la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah. Hadhil kalimah al-azimah hiya awal wajibin ala kulli syakhsin. Syekh mengatakan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung ini, kalimat yang mulia ini, awal wajib ala kulli syakhsin. Inilah yang pertama sekali wajib bagi seseorang. Jadi la ilaha illallah inilah kalimat yang pertama sekali yang wajib diimani seseorang, diyakini seseorang. Inilah yang pertama kali. Makanya orang ketika baru masuk Islam, yang paling penting sama dia apa? Bukan sholat dulu, bukan puasa, bukan zakat, tapi apa? Yang paling penting sama dia ngucapin kalimat la ilaha illallah dan dia paham artinya, dia paham maknanya. Ini yang paling penting bagi dia. Gak ada orang yang mau masuk Islam dia disuruh sholat dulu, enggak. Tapi yang paling penting sama dia disuruh baca syahadat la ilaha illallah. Karena kalimat ini yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Kama annaha akhara wajib. Sebagaimana ini juga kalimat yang paling terakhir yang wajib kita imani. Jadi inilah dia yang pertama dan inilah dia yang terakhir. Nah, ini yang pertama dan ini yang terakhir. Faman mata ala hadhil kalimah fa huwa min ahlil jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Maka barang siapa yang di akhir hayatnya ketika dia mau meninggal, dia mengucapkan kalimat ini, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang mati, yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dia yakini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah awal wajib wa akhir wajib. Kalimat la ilaha illallah adalah yang pertama sekali yang diwajibkan dan yang terakhir diwajibkan. Pertama sekali ketika orang masuk ke dalam Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhir kewajiban, yaitu tatkala orang mau meninggal dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Nah, ini dia. Walidha fa inna wujubu ma'rifati la ilaha illallah a'zamul wajibat wa ahammiha. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui makna la ilaha illallah.
Apa maknanya? Apa maknanya? Sehingga kita bisa memahaminya. Karena apa? Karena dia yang pertama sekali dan terakhir diwajibkan. Sekarang apa maknanya? Kenapa dia saking pentingnya sehingga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang berhak. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari makna la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak menyembah yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia makna la ilaha illallah. Karena banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih meminta kepada dukun, masih minta kepada pohon-pohon, masih minta kepada benda-benda keramat dan yang lain-lain, maka la ilaha illallahnya tidak benar. La ilaha illallahnya tidak benar. Yang benar adalah dia tinggalkan semuanya. Karena dia mengatakan, meyakini la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa nafyul ilahiyah amma siwallah tabaraka wa ta'ala wa itsbataha kulliha lillahi wahdah la syarikalah wa itsbatuha kulliha lillahi wahdahu la syarikalah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini menafikan seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah, menghilangkan, menganggap tidak pantas untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia makna dari la ilaha illallah. Fa ma'na al-ilah huwal ma'bud. Nah, makna kalimat al-ilah dari yang disebutkan la ilaha illallah. Nah, makna dari kalimat ilaha yaitu al-ilah, ilahu itu adalah yang disembah. Makanya la ilaha, la al-ma'budah. Tidak ada yang disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Faman 'abida syai'an faqad ittakhadahu ilahan min dunillah. Barang siapa yang menyembah sesuatu, berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan di selain Allah. Barang siapa yang menyembah batu, maka hakikatnya dia telah menjadikan batu itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini batil, ini haram hukumnya. Wa jami'u dzalika batilun illa lil ilahi wahid wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama-nama, semua wa jami'u dzalika batilun. Semua tuhan-tuhan yang lain itu adalah batil kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini dia. Wallahu ta'ala huwal ilahu alladhi ta'abbadahul qulub mahabbatan wa ijlalan wa ta'dhiman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa tawakkulan alaihi wa ridaan lahum. Nah, Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang berhak disembah. Ta'buduhu al-qulub. Dialah Tuhan yang para hati-hati manusia harus menyembahnya, memuliakannya, mengagungkannya, ya, tunduk kepadanya, takut kepadanya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling pantas untuk diberikan ini semua. Walaysa lil qulub sururun wala sa'adah illa bitahqiqi mahna la ilaha illallah. Dan hati kita tidak akan tenang, tidak akan nyaman kecuali dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah, mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Fa inna sururata wal hayah at-tabi'ah wan na'im innama huwa fi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Kenapa? Karena baiknya kehidupan manusia, nikmatnya kehidupan manusia itu semua dipicu dengan meninggalkan tuhan-tuhan yang lain dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini dia makna dari kalimat la ilaha illallah. Baik, anak-anak sekalian, kita masuki yang berikutnya. Arkanu la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Apa itu rukun? Dan apa rukun la ilaha illallah? Rukun itu yang namanya rukun. Yang namanya rukun adalah apa namanya? Yang namanya rukun itu tembok atau dinding atau pondasi. Itulah yang namanya rukun. Itu namanya rukun. Satu bangunan tidak akan berdiri kokoh kecuali harus ada rukunnya. Coba bayangkan kalau rumah itu tanpa ada apa namanya? Kalau rumah tanpa ada pondasi, bisakah rumah itu tegak dengan kokoh? Gak akan bisa. Kalaupun bisa sementara, kena angin dia akan rubuh. Kalau dia nggak ada pondasinya, maka la ilaha illallah itu adalah rukun, itu adalah pondasi. Nah, ini adalah pondasi. Oleh karena itu, di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah. Jadi ada dua rukun di situ. La ilaha ini adalah an-nafyu, menafikan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berarti menafikan semua Tuhan, menafikan semua Tuhan-Tuhan. Illallah ini adalah itsbat, yaitu menetapkan hanya Dia yang berhak disembah. Berarti kalau ilallah menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Nah, ini dia. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat. War rukun awal la ilaha huwa nafyul ibadah amma siwallah. Rukun awal yaitu la ilaha, maka ini adalah menafikan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-nafyu menafikan ibadah, menolak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtalu syirik, dan membatalkan syirik, ya, menolak kesyirikan. Wa wujubul kufur bikulli ma ya'budu min dunillah, dan menetapkan kafir kepada siapa saja yang dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan perlu takut untuk mengatakan orang Nasrani itu kafir, orang Yahudi kafir, orang Hindu kafir, orang Buddha kafir. Kenapa kita harus takut? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Ya, makna dari kalimat la ilaha, maknanya adalah mengkafirkan semua apa saja yang diibadahi selain Allah. Yang dia beribadah kepada selain Allah itu hukumnya kufur. Nah, demikian. Wa ruknu tsani illallah wa huwa itsbatul ibadah lillahi wahdah. Dan rukun yang kedua adalah illallah, kalimat illallah. Maka ini menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa ifraduhu subhanahu bi jami'i anwa'il ibadah, dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Ini dia makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, apa dalilnya? Kenapa seperti itu? Kalimat tauhid kenapa di dalam rukun tauhid itu kenapa ada an-nafyu wal itsbat? Apa dalilnya? Kan kita harus punya dalil. Sekarang dalilnya apa? Yang menunjukkan baik. Dalilnya apa yang menunjukkan makna la ilaha illallah di situ adalah an-nafyu dan itsbat. Naam. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman yakfur bittaghut wa yu'min billah
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, barang siapa yang tidak mentaati taghut, barang siapa yang faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur dengan taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Coba lihat di sini. Barang siapa yang mengingkari taghut, yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Lihat kalimat perkataan Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, menolak taghut, menafikan taghut. Ini makna rukun awal la ilaha. Ini maknanya adalah makna dari rukun awal, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, orang yang mengingkari taghut berarti dia mengingkari semua Tuhan. Nah, faman yakfur bit taghut berarti dia telah mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah, dan kalimat wa yu'min billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal ma'na ruknu tsani. Inilah dia makna dari rukun tsani, rukun kedua, yaitu illallah. Ya, dia tidak beriman kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari kalimat tauhid. Jadi maknanya apa? Kesimpulan kita, maknanya adalah an-nafyu wal itsbat. An-nafyu di mana? Di kalimat la ilaha. Itsbatnya di mana? Illallahu. Nah, ini dia makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik. Kita lanjut. Syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? La budda fi syahadah an la ilaha illallah min sab'ati syurut la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha wa hiya katali. Dalam syahadat la ilaha illallah maka harus ada 7 syarat. Harus ada 7 syarat. Sehingga orang yang mengucapkannya bisa mengambil manfaat dari syahadatnya. Kalau tidak ada 7 syarat ini, maka orang yang mengucapkannya sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat ini. Ya, apa manfaat dari kalimat ini? Bisa masuk surga. Kalau orang yang tidak mencukupi syaratnya, ya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ada beberapa syarat yang dia tinggalkan, maka tidaklah membuat dia menjadi orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam penghuni surganya. Apa syarat yang pertama? Al-ilmu, yaitu ilmu, mengetahui makna dari la ilaha illallah. Apa maknanya? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, maknanya ada an-nafyu wal itsbat. Nah, sebagaimana Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah katakan fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita yang pertama sekali syaratnya harus alim, harus ilm, harus kita tahu, harus kita fahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua al-yaqin, an yakuna qaimuha mustayaqinan bima tadullu alaihi, fa in kana syakan murtaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Yakin di sini maksudnya apa? Hendaknya orang yang mengucapkannya itu benar-benar meyakini makna dari kalimat yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Kalau dia ragu, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak ada manfaat untuk diri dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, kemudian lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Dia tidak ragu, artinya dia yakin, benar-benar yakin. Yang ketiga al-qabul lima dallat alaihi hadhil kalimah min ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwah. Yang ketiga adalah qabul, menerima berita dari dallat alaihi hadhil kalimah, menerima
kalimat ini, menerima kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Yaitu tatkala kita beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Jadi harus kita terima konsekuensinya. Faman qalaha wa lam yaqbal ibadatallahi wahdah kana minal ladzina qala Allahu fihim. Siapa saja yang mengucapkan kalimat tauhid namun tidak menerimanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakininya, maka dia termasuk dalam firman Allah ini. Apa itu? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairim majnun. Malah mereka mengatakan, mereka berkata, sesungguhnya kami latariku ilahatina li syairim majnun. A inna latariku, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Katanya, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita untuk seseorang yang dusta, untuk seseorang yang bohong ini dan penyair ini, katanya. Jadi terkesan dia meragukan. Maka yang syarat yang ketiga harus qabul, dia harus menerima. Yang keempat al-inqiyad lima dallat alaihi. Yang keempat al-inqiyad, patuh atau tunduk. Sebagaimana Allah katakan, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang tali dengan tali yang sangat kuat. Nah, ini dia yang menunjukkan syarat yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu patuh dan tunduk. Wa ma'na yusallim wajhahu ay yunqadu wa yaqta' wal awrah al wuthqa hiya la ilaha illallah. Makna dari kalimat yuslim wajhahu artinya adalah mensucikan diri dan tidak menjatuhkan diri ke dalam dosa dan keharaman. Dan secara otomatis orang tersebut memegang tali yang sangat kuat. Nah, demikian. Yang kelima as-sidqu wa huwa an yaqula hadhil kalimah sidqan min qalbih. Yang kelima syaratnya adalah sidik, jujur. Yaitu ketika dia mengucapkannya itu benar-benar keluar dari relung hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah melainkan benar persaksiannya kecuali yang hatinya min qalbihi musaddiqan min qalbihi, yaitu benar persaksiannya, kecuali Allah haramkan illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan untuk dia neraka. Ya, barang siapa yang jujur dalam kalimat tauhidnya, maka Allah akan beri dia balasan ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar. Tidaklah seseorang yang jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah melakukan konsekuensinya, melainkan Allah haramkan untuk dia neraka. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang berikutnya al-ikhlas. Yang berikutnya al-ikhlas, yaitu tasfiyatul amal min jami'i syawaibi syirki. Mensucikan atau membersihkan amal dari sisi-sisi kesyirikan. Bi anna la yaqsidu biqauliha tama'an min matami'id dunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tujuannya itu bukan untuk mencari dunia. Ya, ibadah ini, agama yang kita kerjakan ini tujuannya bukan untuk mencari dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yastaghni bidzalika wajhallah. Yastaghni bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, innallah, sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dia mengucapkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia al-ikhlas. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir adalah mahabbah li hadhil kalimah, mencintai kalimat ini.
mencintai kalimat ini, mencintai yang membawa kalimat ini, mencintai yang mengeluarkan kalimat ini, dan mencintai yang memasukkan kalimat ini. Yang wal mahabbah li hadhil kalimah, mencintai kalimat ini, mencintai pembuatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang yang melakukannya, yang menjalankan syariat la ilaha illallah, mencintai yang berhubungan dengan kalimat ini, yang berhubungan dengan kalimat ini. Walima tadullu alaihi wali ahliha al-amilin biha. Qala ta'ala, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang beriman mereka cintanya kepada Allah itu lebih dahsyat lagi, lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat la ilaha illallah. Yang terakhir adalah kita mencintai la ilaha illallah, mencintai orang yang menjalankannya, yaitu kaum muslimin, mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallah hubban khalisan, wa ahlu syirik yusyrikuna fayuhibbuna ma Allahi ghairihi minal ibadatil ukhra, wa hadha yunafi ma'na la ilaha illallah. Ahlu tauhid, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mencintai Allah dengan sebenar-benar kecintaan. Sedangkan orang-orang yang berbuat syirik, mereka melakukan kesyirikan dengan cara mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini akan menafikan tauhid. Nah, demikian anak-anak sekalian pelajaran kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.